Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, tanggal 26 Desember 2022. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan menyelidiki akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga kami benar-benar mengerti dan menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul Bait Suci Allah. Bila mana kita membaca di dalam tulisan daripada Yohanes di Pulau Patmos, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-7 dan juga Wahyu pasal yang ke-21, kita akan melihat bagaimana gambaran bait suci Allah. Dan kita akan melihat bahwa kitab Wahyu berbicara tentang tempat kudus atau bait suci di dalam Yerusalem baru, di mana takhta Tuhan dan lautan kaca berada. Di bait suci ini, orang-orang kudus dari segala bangsa, suku dan kaum akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Jadi umat-umat Tuhan, orang-orang kudus yang dikuduskan, mereka akan menyembah kepada Allah selama-lamanya. Nah, di sisi Yohanes Kekasih tidak lagi melihat bait suci di Yerusalem yang baru. Bila mana kita membaca di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi di sisi yang lain, Yohanes melihat kumpulan besar umat tebusan yang melayani Tuhan di dalam bait sucinya. Bila mana kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka." Nah, saudara-saudaraku, bagaimana memadukan akan kedua ayat tersebut? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tempat kudus atau bait suci sorga telah menjadi tempat para penghuni sorga untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi dengan munculnya dosa, tempat kudus itu menjadi tempat di mana keselamatan ditawarkan kepada umat manusia. Ketika masalah dosa selesai, bait suci sorgawi akan kembali kepada fungsi yang asli atau fungsi aslinya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Yohanes Kekasih menyatakan bahwa tidak ada lagi bait suci di Yerusalem baru.
Karena Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Tetapi apakah ini berarti tidak ada lagi rumah Tuhan di mana makhluk-makhluknya dapat datang dan memiliki akan persekutuan dengannya? Oh, tentu tidak. Nah, saudara-saudaraku, jadi tentunya jelas bahwa Allah adalah bait suci itu sendiri. Di dalam kitab Wahyu memberikan perhatian khusus kepada Dia yang disembah dan mereka yang menyembahnya. Jadi di dalam Alkitab atau di dalam buku Wahyu memberikan akan satu pelajaran khusus, satu pengertian khusus bagi Dia yang disembah dan mereka yang menyembahnya. Ibadah surgawi berpusat kepada Tuhan dan Anak Domba. Jadi memang penyembahan kita hanya berpusat kepada Tuhan dan Anak Domba itu. Kristus tetap menjadi fokus penyembahan. Jadi oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, fokus penyembahan atau perhatian kita hanya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh umat-umat Tuhan. Dan para penyembah-penyembah itu adalah mereka yang telah keluar dari kesukaran besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam Anak Domba Allah. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam Anak Domba Allah. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menyembah kepada Allah, harus menyembah kepada Dia yang Maha Kudus, dan fokus penyembahan kita hanya kepada Dia, bukan kepada objek yang lain, tetapi hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu, biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini dapat menolong kita, sehingga kita semakin mengerti bahwa bait suci itu adalah Allah sendiri, dan kita harus menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka yang menyanyikan pujian bagi Tuhan untuk siapa Dia dan untuk apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Saudara-saudaraku, biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita tentang bait suci Allah dapat memberikan pengertian yang jelas, dapat menuntun kita supaya kita sebagai umat-umat Tuhan hanya menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.